Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Politikus PDIP Andreas Barreira mengaku tidak terkejut dengan ucapan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang mengakui partainya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ia menduga ex-gubernur DKI Jakarta itu akan menunggangi Partai Beringin sebagai perpanjangan tangan untuk cawe-cawe di pemerintahan selanjutnya. Meskipun putaran pileg atau pilpres belum selesai, Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikutnya untuk memanfaatkan instrumen politik mana yang bisa ditunggangi untuk tetap berkuasa. Paling tidak, pengaruh kekuasaan pasca pilpres atau pileg dan masa transisi kekuasaan ke depan. Andreas mengatakan, Jokowi memang ahlinya dalam cawe-cawe. Menurutnya, manuver politik ini sudah berlangsung sejak lama, diawali ketika berhembus kabar soal perpanjangan masa jabatan presiden. Namun beruntung usaha itu gagal. Kalau sebelum pileg atau pilpres sudah melihat drama series cawe-cawe, dimulai dari upaya jabatan 3 periode, menambah masa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya itu tidak berhasil. Selanjutnya, Jokowi kembali bermanuver melalui mantan Ketua MK Anwar Usman yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, membuat anak sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan dari Capres Prabowo Subianto. Seri cawe-cawe selanjutnya adalah mendukung paslon nomor urut 2 dengan semua instrumen kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Andreas menilai upaya yang dilakukan oleh Jokowi mendekati Golkar adalah manuver lanjutan demi bisa berkuasa secara tidak langsung. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko, tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan, etika ini. Dari manuver-manuver ini, terbaca bahwa seri cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemudian ke depan tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya, Erlangga Hartarto menyebut Presiden Jokowi dan partainya identik dengan warna kuning itu memang sudah rapat. Hal itu disampaikan ketika ditanya wartawan soal isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Erlangga menuturkan kedekatan itu sudah tampak dalam iklan-iklan Partai Golkar bersama Jokowi. Hal itu menunjukkan kedekatan sekaligus kenyamanan Jokowi bersama Golkar. Sementara itu, isu Jokowi akan keluar dari PDIP dan akan bergabung dengan Golkar ramai di media sosial. Kabar Jokowi akan merapat ke Golkar sejatinya sudah muncul sejak hubungannya dengan PDIP merenggang. Hal itu ditengarai karena Jokowi berbeda sikap dengan PDIP dalam Pilpres 2024, yakni justru mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Agenda politik yang awalnya tersembunyi akhirnya mulai terbongkar ketika putra mahkota yang bernama Gibran Rakabuming Raka disiapkan menjadi calon wakil presiden melalui putusan MK yang kontroversial. Sinyal Jokowi semakin menjauh dari PDIP sejatinya terjadi jauh sebelum pemilu, yakni ketika hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat. Hal tersebut ditandai dengan intensitas pertemuan kedua sosok tersebut dalam berbagai kesempatan. Selain dengan Prabowo, kedekatan Jokowi dengan penulan Golkar seperti Erlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan juga terlihat kasat mata. Jokowi memang cukup sering menampilkan kedekatannya dengan calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Hal tersebut sebagai upaya Jokowi untuk memerankan dirinya sebagai playmaker dalam Pilpres 2024 dari masa yang akan datang. Ada berbagai pihak yang mengatakan Jokowi sebenarnya ingin memasang Prabowo dengan Ganjar dalam Pilpres 2024. Namun, dari berbagai pernyataan dan body language yang ditampilkan Jokowi, secara semiotika dibaca sedang berperan pemain kunci dalam kancah politik nasional, sehingga sikap Jokowi berseberangan dengan PDIP bukan karena tersinggung atas label petugas partai.
Sementara itu, politisi PDIP yang juga komandan tim hukum 03 Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, mengeluarkan pernyataan keras terkait status Jokowi sebagai kader PDIP. Saat ini, Jokowi menurut pendapat Henry bukanlah kader dari PDIP. Henry lebih lanjut menyebut ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu sebagai penjahat demokrasi. Pernyataan keras itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Akbar Faisal. Ketegasan bahwa Jokowi apakah dia kader? Tidak ada kader yang seperti itu. Ya, itu bukan artinya kader yang berkhianat lah itu ya. Dulu kader ya. Tapi setelah dia berkhianat, dia meninggalkan dia lebih memilih untuk dinasti kekuasaan dia ya. Kemudian menjadikan anaknya mengorbankan semuanya. Dia bukan kader. Jadi di mata saya Jokowi itu adalah pengkhianat, bahkan melakukan suatu kejahatan demokrasi yang dia lakukan. Masa itu kader PDI Perjuangan? Enggak, kita nggak punya kader seperti itu. Kalaupun dia merasa dia sebagai kader, ya silakan aja Anda minggir. Kami tidak mengakui lagi Anda sebagai kader partai. Awalnya, Akbar Faisal sebagai host mempertanyakan status dari Jokowi di PDIP. Hal itu menjadi penting bagi publik untuk mengetahui seperti apa kondisi relasi PDIP dengan Jokowi pasca Pilpres 2024. Ia mengatakan terjadi kerusakan di awal dengan majunya atau dipaksakannya dari putra Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden. Hal itu dilakukan dengan cawe-cawe di MK yang kebetulan iparnya, lalu ke KPU menerima pendaftaran. Padahal waktu itu masih menggunakan undang-undang yang lama, masih menggunakan PKPU yang lama. Hal itu terlihat sudah terencana semua. Siapa yang merencanakan? Pastilah Jokowi yang melakukan intervensi terhadap hukum, kemudian juga kepada pelaksana pemilu. Dalam tanda kutip kerusakan ini sekarang ya, itu kan diawali dengan majunya atau dipaksakannya putra dari Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden ya, dengan cawe-cawe ke MK, kebetulan ipar kan gitu ya, ke KPU menerima pendaftaran ya, menerima pendaftaran padahal pada waktu itu masih menggunakan undang-undang yang lama, masih menggunakan PKPU yang lama yang usia 40 tahun, tidak ada kecuali yang sudah menjadi kepala daerah dan sebagainya. Nah, di sini udah terlihat terencana semua. Dan siapa yang merencanakan? Siapa pelaku? Ya Jokowi dengan melakukan intervensi terhadap hukum, kemudian juga terhadap pelaksana pemilu. Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa dengan semua paparan itu, Jokowi bukan sekedar kader PDIP. Henry menyebut dulu Jokowi memang kader PDIP, namun untuk saat ini adalah kader yang berkhianat. Tidak hanya itu, di mata Henry, Jokowi sudah melakukan kejahatan demokrasi selama kontestasi Pilpres 2024. Kemudian, soal status Jokowi sebagai kader, tidak ada kader seperti itu. Itu bukan kader, artinya kader yang berkhianat. Dulu kader, tapi sekarang setelah ia berkhianat dan meninggalkan PDIP, ia lebih memilih untuk dinasti kekuasaannya, kemudian menjadikan anaknya sebagai capres. Itu mengorbankan semuanya. Ia bukanlah kader. Di matanya, Jokowi pengkhianat, bahkan melakukan kejahatan demokrasi. Makanya dari awal tadi saya katakan kita tidak fokus pada jumlah angka, ya, tapi kita lebih fokus pada ini adalah satu satu perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bukti-bukti kita lengkap mengenai itu. Kita punya satu bukti-bukti yang sama dengan ini. Temuan kita sama dengan temuan dari 01. Bahkan dari Bawaslu sendiri mengatakan bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi. Itu justru puluhan ribu TPS. Kalau memang ya pada akhirnya Prabowo menjadi presiden, keyakinan saya koalisi di antara Prabowo sama Jokowi ini nggak akan lama, nggak akan mungkin ada matahari kembar. Prabowo nggak akan mau dikendalikan oleh Jokowi, ya mungkin nggak kurang elok aja kalau saya katakan terlagi juga Jokowi tendang sama Prabowo kan. Sementara itu, terkait dengan kecurangan pemilu, pihaknya akan mengajukan seorang Kapolda untuk menjadi saksi saat pengajuan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Semua memainkan instrumen intimidasi. Namun sejauh ini, Henry tidak menjelaskan secara detail ihwal identitas dari Kapolda itu. Ia mengatakan diajukannya pihak kepolisian itu membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.